Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji berserta syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat berserta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Damayanti dari Universitas Malikus Saleh dengan nomor induk mahasiswa 180150012. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Medan Elektromagnetik dari bab 9 sampai bab 14. Selamat menyimak video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damayanti dari Universitas Malikus Saleh. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi Medan Elektromagnetik pada buku series SKAUM. Ini saya belajar pada materi bab 14, ada sebab-sebabnya, persamaan gelombang sampai dengan daya vektor penyunting. Itu ada solusi dalam koordinat kartesian, solusi untuk medium yang menghantar, solusi untuk dielektrik, solusi untuk penghantar sempurna, kedalaman kulit, pemantulan gelombang, gelombang tegak. Maka persamaan gelombangnya itu yang pertama, memisalkan bergantungnya E dan H terhadap waktu adalah melalui EVT ya. Bisa dilihat itu rumus-rumus turunannya. Kemudian di mana dalam koordinat kartesian ada rumusnya juga, dengan mengambil kurv dari 1 dan 2 dan dengan menggunakan 3 dan 4. Kemudian di mana Y kuadrat sama dengan J mikro mu konstanta propagansi atau konstanta perambatan adalah akar dari Y kuadrat yang bagian real dan khayalnya positif. Kemudian solusi dalam koordinat kartesian. Di situ ada persamaan gelombang atau dimensi yang terkenal ya. Bisa dilihat rumusnya. Kemudian ada gambar gelombang yang bergerak dengan kecepatan U dalam arah Z plus Z dan min Z masing-masing. Itu ada kayak gelombang. Kemudian gambar yang menunjukkan suatu solusi dari F sama dengan C sin WT per beta Z pada T sama dengan 0 dan pada T sama dengan V per 2 omega. Kemudian yang ketiga, solusi untuk medium yang penghantarnya sebagian ya. Dalam daerah di mana terdapat taraf konduktivitas yang tidak tinggi, misalnya tanah, lembab, air laut, maka suatu solusi persamaan gelombang dalam E adalah seperti itu. Lebih spesifik lagi, bagi gelombang E sama dengan EX dikali AX, H sama dengan HY AY yang merambat dalam arah plus Z, didefinisikan impedansi dari medium itu melalui hubungan. Nah, itu ada yang pakai akar rumusnya. Kemudian di mana akar yang dimaksud dapat dituliskan dalam bentuk polar ya. Sudutnya theta. Dengan memasukkan faktor waktu EWT dan menuliskan Y sama dengan theta ditambah J beta pada persamaan-persamaan untuk medan di dalam medium yang menghantar sebagian. Kecepatan perambatan dan panjang gelombang diberikan itu menggunakan 1 per akar, 2x per akar. Kemudian
Untuk solusi untuk dielektrik sempurna. Yang pertama ada untuk suatu dielektrik sempurna untuk theta sama dengan 0. Kemudian untuk kecepatan rambat dan panjang gelombangnya. Dan yang terakhir itu ada solusi dalam ruang bebas ya. Di sini bagi ruang bebas dia itu 180 V ohm dan U sama dengan C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kemudian solusi untuk penghantar sempurna pada frekuensi dalam ordo 10,6 Hz suku omega S per rho tak boleh diabaikan dalam ungkapan-ungkapan untuk konstansa propagansi dan impedansi intrinsik. Sebab itu jangan membuat omega epsilon sama dengan 0. Dengan kecepatan rambat dan panjang gelombang dalam medium penghantar, di sini dituliskan dalam keadaan kulit atau kedalaman penetrasinya. Maka di situ ada rumusnya 1/akar juga. Kemudian kedalaman kulit, gelombang H dan E dalam perambatannya dalam arah Z mengalami atenuasi vektor E pangkat min AZ. Atenuasi ini begitu cepat sehingga gelombangnya sering dianggap habis sesudah ia menempuh jarak hanya beberapa milimeter saja ya. Itu ada gambar kurva. Kemudian pemantulan gelombang. Apabila suatu gelombang berjalan mencapai permukaan perbatasan dua medium berlainan, gelombang itu akan dipantul sebagian lagi diteruskan. Dengan besarnya kedua bagian ditentukan oleh konstanta kedua medium. Gelombang berjalan E mendekati perambatan Z sama dengan 0 dari daerah I. Z lebih kecil dari 0, EI dan ET adalah pada Z sama dengan min 0, sedangkan ET pada Z sama dengan plus 0 dalam daerah Z. Daerah 2 ya. I memandai gelombang datang, R gelombang yang dipantul arus direfleksikan, dan T yang diteruskan atau ditransmisikan. Lihat di situ ada rumus buat medium penghantar sebagian, kemudian medium penghantar, dan kemudian dielektrik sempurna, dan yang terakhir ada ruang bebas. Ini untuk penjelasan yang sebab ketujuh, yaitu pemantulan gelombang. Dan kemudian selanjutnya yang ke sebab ke-8 ada yang namanya gelombang tegak. Jadi di sini ada 2 poin. Yang pertama, kombinasi gelombang datang dan dipantulkan itu dapat dituliskan. Itu bisa dilihat semua ya. Memakai rumus-rumus turunan seperti itu. Dan yang kedua ada gelombang berdiri. Seperti itu gambar gelombangnya. Kemudian daya dan vektor pointing. Baik, di situ ada integral E kali H perkalian E dengan H. Disebut vektor pointing adalah laju sesaat mengalirnya energi persatuan luas pada suatu titik. Masing-masing dengan vektor waktu E yang sama, maka rata-rata waktu dari integral itu diberikan pada rumus seperti itu, di mana H plus adalah setangkup kompleks dari H. Ya. Ini sama seperti daya kompleks pada analisis rangkaian S sama dengan setengah VI, di mana daya tersebut adalah bagian realnya,
yaitu P sama dengan setengah RE VI. Baik, itu saja penjelasan dari bab 14. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.